Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Summa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa salatul khawfi, dan salat khauf. Salat khauf itu bimakna juga salat dalam peperangan. Ala salasati adrubin, atas 3 macam. Ahaduha, yang pertamanya, an yakuna, bahwa ada, al aduwu, musuh, fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Fayufarriquhum, kemudian mengelompokkan kepada pasukan, prajurit, pasukan. Al-imamu, imam. Firqataini, dengan kepada 2 kelompok. Firqatan, 1 kelompok. Takifu, arti asal takifu itu berdiam, maksudnya berjaga. Fi wajhil aduwi, di arah musuh. Wa firqatan, dan 1 kelompok. Khalfahu, di belakang imam. Fayusalli, kemudian imam sholat. Bil firqati, dengan kelompok. Allati khalfahu, yang berada di belakang imam. Summa tutimmu, kemudian kelompok menyempurnakan atau menyelesaikan.
li nafsiha bagi dirinya sendiri. Wa tamdi dan meneruskan ila wajhil adui kepada arah musuh. Maksudnya yang tadi selesai sholat itu ke tempat arah musuh gitu ya. Nanti saya jelasin. Wa ta'tit ta'ifatu dan datang kelompok. Al-ukhra yang lain. Fayusalli kemudian imam sholat. Biha dengannya rakaatan 1 rakaat. Wa tutimmu dan menyelesaikan. Kelompok menyelesaikan. Li nafsiha bagi dirinya sendiri. Wa yusallimu dan imam mengucapkan salam biha dengannya. Wathani dan yang kedua, an yakuna bahwa adanya musuh fi jihatil kiblati di arah kiblat. Fayasuffuhum kemudian membariskan pasukan kepada pasukan al-imamu imam. Saffaini dengan 2 baris atau 2 shaf. Wa yuhrimu dan imam takbiratul ihram. Wa yuhrimu ganti yu ahrama yuhrimu. Bihim dan imam takbiratul ihram bihim dengan mereka, dengan pasukan maksudnya. Fa'idha sajada kemudian apabila imam sujud sajada maka sujud ma'ahu beserta imam
ahadus soffaini, salah satu dari dua baris atau dari dua sof. Wa waqafa, dan berdiri. As-safful akharu, saf atau barisan yang lain. Yahrusuhum, keadaan menjaga mereka. Fa'idha rafa'a, kemudian apabila imam bangun. Sajadu, maka mereka sujud. Walahikuhu, dan mereka menyusul imam. Wasalisu, dan yang ketiga. An yakuna, bahwa adanya seseorang atau pasukan boleh. Fi syiddatil khaufi, di dalam sangat takut. Syiddatul khauf. Waltihamil harbi, dan berkecamuknya peperangan. Fayusalli, kemudian ia salat. Kaifa, keadaan bagaimanapun. Amkanahu, yang memungkinkannya. Rajilan, keadaan berjalan. Au raqiban, atau berkendaraan. Mustaqbilal kiblati, keadaan menghadap kiblat. Wa ghaira mustaqbilin, atau tidak menghadap. Laha, bagi kiblat. Nah, ini pasal tentang sholat dalam keadaan peperangan. Ya. Ini kalau dilihat dari isinya peperangan tradisional ya. Peperangan tradisional kan dua pasukan saling berhadap-hadapan. Ya kan, menggunakan pedang, tombak, dan sebagainya. Kalau perang sekarang kan menggunakan teknologi yang canggih gitu ya. Tidak berhadapan saja bisa terjadi peperangan. Perang rudal, perang apa namanya? Jarak jauh kan. Perang santet. Perang santet. Ilmu hitam. Nah, sholat dalam peperangan yang disebut dengan sholatul khauf itu ada 3 macam. Yang pertama, apabila musuh itu tidak di arah kiblat.
Kalau kita kiblat kan di arah barat. Ini musuh ada di selatan, di utara, atau di timur. Ya. Sedangkan kita sholat menghadap kiblat. Nah, yang pertama adalah imam itu membagi dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menghadap ke arah musuh. Misalkan kita sholat ke arah barat, musuh ada di sebelah selatan. Berarti satu kelompok itu menghadap ke selatan, menjaga musuh, ya, menghadap musuh lah. Jadi jangan sampai sholat semua ketika lagi sujud diserbu kan gitu. Jaga di sana. Kelompok yang satu lagi itu berada di belakang imam. Artinya sholat bersama imam. Nah, kelompok pertama itu sholat bersama imam di rakaat pertama. Ya. Nah, setelah rakaat pertama tuh imam diam. Imam diam nih. Nah, kemudian yang pasukan tadi setelah imam diam, dia melanjutkan sholat sampai selesai. Ya. Melanjutkan sholat sampai selesai. Nah, kemudian dia menyusul. Setelah selesai, maka dia menghadap ke arah musuh. Setelah selesai nih, yang shaf pertama, kelompok pertama, selesai, assalamualaikum, langsung menghadap ke tempat musuh. Nah, yang tadi menghadap ke tempat musuh, lalu berada di belakang imam, gantian, tukeran. Ya. Sholat dulu satu rakaat. Setelah satu rakaat, kalau 4 berarti 2-2 kan begitu. Jadi kalau 4 rakaat, 2 rakaat imam duduk, tahiyat awal, selesai tahiyat, yang kelompok pertama menyelesaikan sampai akhir, lalu bergantian. Nah, kelompok yang kedua sholat dulu tuh 2 rakaat sampai tahiyat awal, nanti bareng imam 2 rakaat keduanya. Ya. Wa yusallimu biha, kemudian salam bersama dengan imam. Jadi begitu. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kalau misalkan musuh ada di selain arah kiblat. Jadi 2 kelompok. Kelompok pertama bersama imam. Jadi imam yang lama sholat ini. Karena 2 kelompok. Ya. Kelompok yang kedua, apabila musuh itu ada di hadapan kiblat. Jadi sholat itu menghadap kiblat, tapi menghadapi musuh juga. Di depan musuh. Menghadap kiblat. Maka imam membagi 2 shaf. Ya, shaf pertama dan shaf kedua. Nah, yang pertama ini mereka takbiratul bareng nih, Allahu Akbar bareng semua. Nah, ketika imam ruku, maka shaf yang pertama dulu ruku bersama imam sampai sujud. Yang shaf kedua diam tuh, ya, diam. Nah, ketika imam udah naik lagi sama shaf pertama, maka yang shaf kedua ruku, sujud, sampai naik lagi. Begitu seterusnya. Ya, ganti-gantian sampai nanti akhirnya salam bersama dengan imam. Jadi ganti-gantian, nggak bareng semua. Coba kalau bareng semua lagi sujud diserbu, ya kan? Nah, ini ketika musuh maju, maka yang menjaga, yang shaf yang diri ini yang nanti akan menjaga. Apa bahasanya? Ke dalam peperangan itu bukan kamuflase, kalau kamuflase nggak kelihatan. Membentengi. Jadi misalkan ada musuh yang itu dibentengi oleh kelompok yang berdiri. Nah, yang ketiga nih yang disebut dengan syiddatul khauf. Salat dalam peperangan yang berkecamuk. Jadi, kalau zaman dulu itu sudah pakai pedang sambil sholat. Ya. Fayusalli kaifa amkanahu. Dia sholat sebisanya. Berarti kan kalau udah syiddatul khauf gitu udah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud lagi, udah pakai isyarat. Ya kalau pakai ruku sujud lah dipenggal orang musuh, ya kan? Rakiban, rojilan atau rakiban. Dia dalam berjalan dalam berkendaraan apa bisa jadi dalam megang pedang, ya kan? Sambil perang, itu sambil sholat. Namanya syiddatul khauf. Jadi udah nggak tentu arah lagi, udah mau sholat gimana keadaannya. Nah, ini menandakan bahwa betapa pentingnya sholat
dalam keadaan perang pun sholat tetap sholat gitu. Saking wajibnya sholat. Sampai dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk, kita tetap sholat. Cuman bedanya tidak seperti sholat dalam keadaan normal. Kalau perang saja dalam berkecamuk perang kita wajib sholat, apalagi dalam keadaan normal. Ya, luar biasa. Saking pentingnya sholat. Sampai diatur sedemikian rupa. Nah, bisa jadi kalau sekarang sholat atau peperangan modern saat ini ya akan banyak cara, walaupun 3 cara ini yang menjadi patokan gitu. Entah dibagi beberapa kelompok, karena sekarang kan kalau perang sekarang kan nggak semuanya di medan perang ya. Ada yang di belakang layar, misalkan pakai radar kan begitu. Ada yang berjaga dengan kalau buat rudal itu ada mortar yang kotak itu kan, yang modern lah pokoknya perang sekarang itu ya, pakai GPS. Pokoknya ada bagian-bagian masing-masing, ada artileri, ada infanteri kan, ada zeni kan begitu bagiannya masing-masing. Nah ini juga nanti akan ada modifikasi dalam pelaksanaan sholatnya gitu. Apakah nanti dibagi dalam beberapa kelompok atau seperti apa? Yang pasti bahwa ini 3 metode ini yang menjadi patokan. Jadi imam itu nanti akan memimpin sholat dalam kondisi tersebut. Nah sekarang kalau seumpama pasukan terpecah-pecah kan berarti kan sholatnya gantian. Misalkan bagian sono infanteri, misalkan kavaleri dan seterusnya, itu sholatnya masing-masing. Kalau dulu sholat masih bisa di medan perang jamaah, nah sekarang sholat bisa ada yang di atas tank, ya kan? Ada yang di atas apa gitu, sniper, atas, yang penting sholat kan begitu. Kalau sniper kan nggak bisa sholat berdiri, ini ketahuan, ya kan? Ini kan strategi. Jadi ada modifikasi dalam pelaksanaan. Intinya sebenarnya dalam modifikasi ini kan ranahnya nanti fikih yang berasal dari usul fik gitu ya, yang kemudian diambil dalam praktek fikihnya seperti apa. Tapi prinsipnya dari semua itu adalah tentang wajibnya melaksanakan sholat. Pentingnya sholat itu begitu. Sampai perang aja kudu sholat gitu. Sampai perang aja kudu sholat. Nah nanti di akhir zaman dalam keterangan itu dukhon, itu nanti pun dukhon akan menyerang bumi, yang kemudian seluruh peralatan yang menggunakan magnet atau besi itu tidak akan berfungsi. Pesawat nggak akan berfungsi yang menggunakan teknologi. Senjata pun juga tidak berfungsi. Dan peperangan akan kembali ke zaman tradisional. Dan ternyata sudah diprediksi dalam ilmu astronomi, itu dukhon itu adalah badai matahari. Ya. Pernah terjadi badai matahari dan dalam waktu kapan gitu ya saya baca itu, yang nanti akan menghentikan internet. Jadi internet itu nanti nggak bakal berfungsi karena menggunakan bahasa elektromagnetik, sinyal atau apalah bahasanya, pokoknya akibat badai matahari itu internet itu tidak akan berfungsi. Bisa jadi ini kan prediksi ilmuwan astronomi tentang kejadian yang akan menimpa bumi karena badai matahari. Nah kan banyak tuh baca cerita, badai matahari itu nanti banyak efeknya terhadap bumi. Yang baru disampaikan itu adalah bahwa sinyal internet itu tidak berfungsi karena badai itu, kemudian yang elektromagnetik dan seterusnya tidak akan berfungsi. Dan ini sudah berdasarkan ilmu astronomi itu bakal menimpa bumi gitu. Kalau di Islam sudah ada dukhon, namanya surah ad-dukhon kan. Jadi kalau dalam ceritanya itu saya cerita itu begini. Jadi itu akan dukhon itu akan menyerang bumi. Ya. Orang yang beriman itu hanya mengalami sakit ringan.
cuman pilek lah, cuman batuk lah, cuman ringan lah pokoknya. Tapi orang-orang kafir, orang non-muslim, mereka kan mengalami penyakit yang parah. Bahkan ada satu analisis yang pernah saya baca dalam buku Armageddon itu, akibat dari dukhon tersebut kemudian muncullah Dajjal. Dajjal itu kata tulisan itu ya, analisis. Tadinya wajahnya ganteng, pemimpin dunia lah, wajahnya ganteng. Karena dukhon tersebut kemudian mukanya menjadi rusak. Lumer, jadi kayak gitu, matanya tinggal satu. Cuman gambaran di sana tuh bukan mata-mata di tengah-tengah jidat, mata kirinya, yang mata kanannya itu rusak, tidak berfungsi. Itu prediksi. Ya. Sehingga orang-orang kafir itu nanti akan mengalami sakit kulit, gangguan dan sebagainya sampai kepada kematian. Tapi umat muslim ini hanya akan mengalami penyakit-penyakit yang ringan. Nah, dukhon ini adalah bagian dari rangkaian hari kiamat. Karena nanti fungsi elektromagnetik dan sebagainya itu akan menjadi tradisional, perang akan pakai pedang lagi dan seterusnya. Makanya sekarang banyak prediksi ini yang membuat kaum muslimin banyak yang latihan kuda, panah-panahan gitu ya. Padahal emang ini hadis Nabi bukan berdasarkan dukhon. Jadi hadis Nabi itu dalam olahraga memang yang dianjurkan itu berenang, berkuda dan panah. Karena ketiganya itu memiliki manfaat buat tubuh kita. Kayak panah kan melatih fokus dalam satu ini. Melatih kita untuk fokus gitu kan. Kalau berkuda juga melatih kita untuk bisa mengendalikan sesuatu, berhati-hati. Berenang kan latihan kita untuk ketahanan tubuh. Gitu ya, fisik. Jadi 3 olahraga ini yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, memang manfaatnya ketika terjadi dukhon itu nanti akan ada teknik buat kita. Panah itu katanya gampang loh, kalau kita praktikkan agak susah kalau bukan latihan terus menerus. Main pedang, apalagi pedang yang dari besi, wah luar biasa itu. Ya, beratnya bukan main. Kita bisa ngangkatnya udah hebat kalau sekarang ya, kalau tanpa latihan, apalagi nebas ke sono kemari. Masa pakai tangan 2 kan nggak mungkin. Ya kan? Apalagi orang zaman dulu kan tangan kanan pedang, tangan kiri tameng kan. Itu tenaga yang luar biasa, butuh latihan. Baju besi, topi besi, ya kan? Kan main. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Sekarang ya butuh teknik juga, cuma tidak seberat zaman dulu kan. Gitu. Kalau orang bawa yang batu gitu kan, kenapa gede itu dulu gitu. Kalau lihat film-film, gitu ya. Tradisional. Kalau dulu kan zaman Nabi itu peperangan sebelum terjadi perang massal itu kan maju dulu beberapa orang gitu. Kayak Sayyidina Ali, ya kan, duel. Jago 1 lawan 1, ya kan, siapa yang mati kan gitu. Itu bisa jadi berpengaruh kepada mental itu kan. Jadi yang menang itu mentalnya semakin kuat. Masa panglimanya yang maju. Iya. Kalau kalah mentalnya juga bisa down itu. One by one bisa 3 itu. Ya down juga nggak gitu. Wah. Nah, itu jadi saking luar biasanya ibadah sholat ini sampai dalam keadaan peperangan pun sholat tetap harus dilaksanakan. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat apalagi dalam keadaan normal ya. Artinya dalam keadaan tenang, dalam keadaan bukan kondisi peperangan, kondisi yang nyaman sekarang ya. Karena nanti itulah yang akan menyebabkan di akhirat nanti seperti apa amal kebaikan kita ya tergantung bagaimana sholatnya kita. Kalau sholatnya baik maka imbasnya yang lain juga bakal ikut baik kan. Kalau sholatnya rusak maka yang lain juga bakal ikut rusak. Gitu kan. Ya logikanya sholat saja yang dia bisa jaga dengan konsisten, maka bisa dipastikan dia itu bisa menjaga amal yang lain. Kalau dia sholat terjaga maka puasa pun juga akan dia laksanakan begitu. Maka haji atau umroh dia akan selalu rindukan untuk bisa melaksanakan itu. Nah, orang yang kagak pernah sholat, nggak sholat, akibat ya sholat aja kagak, lagi puasa. Kalaupun puasa Ramadan paling awal-awal doang. Gitu. Kenapa? Karena ketahanan dalam ibadahnya itu tidak punya pengalaman, sekaligus juga tidak terdorong untuk melakukan ibadah.
Coba bedakan dengan orang yang rajin sholat dengan orang yang nggak pernah sholat. Orang yang rajin sholat itu akan ada dorongan dengan ibadah-ibadah yang lain. Entah itu puasanya, entah itu kemudian zakat ataupun lainnya. Tapi orang yang nggak pernah sholat itu akan berakibat ngaruh kepada yang lain. Puasa belum tentu kuat. Kalaupun dia puasa maksain tapi bukan karena ibadah. Biar kebal misalkan. Ada ritual itu. Nah makanya sholat dulu deh benerin. Kalau sholat sudah benar baru nanti akan berakibat ibadah-ibadah lain juga akan ke bawah benar. Makanya kan sholat yang pertama perintahkan ketika Nabi masih di Mekah itu diantaranya yang utama adalah perintah melaksanakan ibadah sholat dan Isra Mi'raj. Baru kemudian ada perintah puasa, perintah haji dan seterusnya. Dan rangkaian di bulan-bulan terjadinya itu pun seolah-olah berurutan. Rajab, Isra Mi'raj kan, sholat. Habis Isra Mi'raj kemudian puasa Ramadan sekaligus zakat. Habis zakat puasa dan zakat kemudian 2 bulan kemudian haji. Jadi ini urutannya. Makanya kalau mau bisa melaksanakan puasa, haji dan umrah ataupun zakat, sholatnya dulu yang harus dibenerin. Salat udah benar, maka dia bisa menyongsong Ramadan dengan puasa lalu diakhiri dengan zakat. Setelah ini terjaga, maka dia pun bisa menyongsong dan melakukan ibadah haji. Makanya sekali lagi, salat adalah ibadah yang paling utama. Salat wajib itu adalah ibadah wajib yang paling utama di antara ibadah-ibadah wajib lainnya. Dan salat sunnahnya itu adalah ibadah sunnah yang paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.